Bapak Ibu, pada malam hari ini renungan yang saya akan sampaikan, saya ambil dari bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan. Saya akan membacakan Injilnya terlebih dahulu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Karena Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang baik kita renungkan dalam pertemuan pada malam hari ini berdasarkan bacaan tentang dua perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Yang pertama itu tentang seorang yang menemukan harta terpendam, lalu menutupi harta itu, lalu pergi membeli ladang, tempat di mana harta karun itu dipendam. Mengingat apa yang disampaikan dalam bacaan Injil ini, saya teringat tentang apa sebenarnya inti yang mau disampaikan Tuhan Yesus lewat dua perumpamaan ini. Kalau kita ingat dari bacaan Injil hari ini, sebenarnya Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita tentang sesuatu atau definisi tentang yang berharga. Kita melihat sesuatu itu memiliki harga atau tidak kalau kita menyediakan waktu untuk hal itu dan juga mau mengeluarkan uang untuk kegiatan itu. Itu definisi berharga dari bacaan Injil hari ini. Coba kita cek dalam kehidupan kita. Kita mau membeli barang yang kita rasa berharga, oleh karena itu kita mau mengeluarkan rupiah untuk itu, dan kita mau meluangkan waktu untuk membeli barang itu. Mirip seperti itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Tentang definisi sesuatu yang berharga ialah kalau Anda mau meluangkan waktu untuk itu dan mau mengeluarkan uang untuk hal itu. Nah, hal ini juga mengingatkan saya pada satu pengalaman ketika ramai-ramainya masyarakat Indonesia pengen membeli tiket band Coldplay yang sempat kehabisan tiket di mana-mana begitu. Satu ketika iseng-iseng ketika saya bersama dengan teman-teman yang lain yang juga sedang mencari tiket Coldplay itu, saya menyampaikan kepada mereka, Bapak Ibu, saya sedang mendapat 2 tiket Coldplay. Saya dapatkan dari orang tertentu, saya dikasih lebih 3. Siapa yang mau membeli tiket ini? Wah, langsung berebut. Saya mau, saya mau, saya mau, saya mau. Langsung berebut. Baru habis itu saya sampaikan lagi, Bapak Ibu, ini juga ada tiket untuk mengikuti retret pembaruan hidup di Kaliori. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Satu pun nggak ada yang mau. Jadi satu sisi yang mana yang lebih berharga? Tiket Coldplay atau retret pembaruan diri di Kaliori? Itu kadang-kadang saya melihat mungkin Coldplay lebih berharga dibandingkan pembaruan diri secara rohani. Mirip seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Berharga ialah kalau Anda mau meluangkan waktu untuk itu, dan Anda rela mengeluarkan duit untuk itu. Hal ini juga yang disampaikan kepada saya, seorang ketua lingkungan, merasa bahwa umat di lingkungannya itu ketika diminta iuran setiap bulan 10.000 kepada umat di lingkungannya itu, ada banyak alasan yang membuat mereka tidak mau membayar itu. Alasannya tidak punya duit lah, tidak inilah, nggak sempat lah, nggak apalah. Padahal cuma 10.000 diminta untuk uang kas lingkungan. Itu pun tidak bisa. Tetapi ketika giliran untuk belanja online, langsung bisa. Hampir dalam sebulan itu
Ada aja belanja online yang mau disampaikan. Lihat, di mana letak keberhargaan itu? Kebersamaan di lingkungan, ataupun sesuatu yang kita rasa lebih berharga daripada itu semua. Definisi berharga komunitas kita ini sama juga. Anda melihat bahwa komunitas ini berharga ketika Anda mau meluangkan waktu untuk itu, dan juga mau mengeluarkan uang untuk itu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia membuat perumpamaan tentang seorang yang menemukan harta terpendam di sebuah ladang, lalu dia pergi menjual semua miliknya itu, setelah memendam harta itu, lalu membeli tanah itu. Kalau kita pikir-pikir, itu cara pikir yang aneh ya. Seandainya kita yang menemukan harta karun itu, sebagian besar, saya secara pribadi, kalau saya menemukan harta karun itu, langsung saya bawa pergi kabur tentunya. Saya tidak perlu harus membeli lahan itu terlalu lama dan terlalu banyak. Tetapi kenapa itu yang dipakai Tuhan Yesus untuk menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang membeli tanah itu, pertama-tama dia harus menjual segala miliknya untuk membeli lahan di mana harta karun itu ada. Pertama yang mau dikatakan kepada kita itu ialah persoalan tentang kerajaan Allah. Menemukan kerajaan Allah itu tidak boleh dicuri. Kerajaan Allah itu tidak boleh diambil. Kerajaan Allah itu memang tersembunyi jauh di sana dan tidak boleh dicuri. Tetapi kerajaan Allah itu hanya bisa diambil, kerajaan Allah itu hanya bisa dimiliki kalau kita rela menjual segala sesuatu, meninggalkan kedagingan kita, lalu mengambil itu semua dengan tangan setelah kita melepaskan semuanya. Mirip seperti seorang pemuda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus yang bertanya, "Guru, ajarkan saya tentang kehidupan yang kekal." Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "Apa yang dikatakan hukum Taurat? Hormati bapak ibumu, kuduskanlah hari Tuhan, 10 perintah Allah." Lalu dia mengatakan, "Saya sudah melakukannya semua." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Ada yang kurang. Pergilah dan juallah semua harta milikmu itu, lalu ikutlah aku." Nah, ketika si pemuda itu mendengar kata-kata Tuhan Yesus itu, dia menjadi sedih. Karena apa? Karena hartanya banyak. Kerajaan Allah tidak boleh dicuri, tetapi berharga. Dan untuk memperoleh kerajaan Allah itu, kita pun harus meluangkan semua, mengeluarkan duit, mengeluarkan waktu, mengeluarkan segala sesuatu untuk bertemu dengan Dia. Mirip kalau dalam perumpamaan yang kedua, ibarat seperti orang yang menemukan mutiara, lalu membeli mutiara itu setelah menjual segala miliknya supaya bisa mendapat mutiara itu. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita menjual semua harta milik kita menjual pakaian, kita menjual rumah, kita menjual uang, menghabiskan uang di rekening untuk membeli satu mutiara, kalau kita pikir-pikir, kalaupun kita membeli satu mutiara itu, emang kita bisa makan mutiara itu? Emang kita bisa minum mutiara itu? Emang kita bisa berlindung di dalam mutiara itu? Enggak. Tetapi kenapa yang mau dipakai Tuhan Yesus? Tentang perumpamaan kerajaan Allah itu seumpama menemukan mutiara yang berharga. Yang mau dikatakan Tuhan Yesus ialah setiap orang, setiap murid, setiap pendengarnya yang mau menjadi murid Tuhan Yesus harus mau menjadi orang yang bodoh di mata dunia. Harus mau menjadi orang yang aneh di mata dunia. Supaya dia bisa menjadi anggota kerajaan surga itu. Mengapa? Saya mau menjadi gila dalam pandangan dunia, aneh dalam pandangan dunia, supaya saya bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Kenapa dia rela disalibkan? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan akan dipakai menjadi batu pencuru. Lihat, itu mirip. Itu yang dipakai Tuhan Yesus. Dan apa yang dialami oleh orang-orang kudus, misalnya yang paling mungkin kita kenal ke cara hidupnya dalam pertobatannya seperti Fransiskus dari Assisi atau Santa Faustina juga mirip seperti itu kehidupannya. Ketika dia udah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mau
mengubah kehidupannya, meninggalkan segala sesuatu, menjual apa yang dia miliki untuk bisa bertemu dan berkancah, berdoa bersama dengan Tuhan Yesus selama berjam-jam. Lagi-lagi, mengapa itu berharga? Karena definisi berharga, seperti yang disampaikan Tuhan Yesus, kalau kamu memiliki waktu, menyediakan waktu, mau mengganti jadwal yang lain untuk bisa melakukannya, dan bila dituntut ada uang untuk membeli itu, kamu tidak berpikir dua kali. Mengapa? Karena kamu melihat di situ ada sesuatu yang berharga. Santa Faustina berani meninggalkan dunia semuanya, kehidupannya, untuk menjadi seorang biarawati. Mengapa? Karena dia melihat, mendengar bahwa Tuhan Yesus menyapa hatinya untuk meninggalkan dunia dan mengikuti dia lewat jalan sebagai seorang biarawati, dan dia memperoleh harta itu. Lalu dia mendirikan komunitas kerahiman ilahi atau pengalaman rohani yang sungguh menginspirasi banyak orang setelah dia menemukan harta itu. Tetapi harta itu tidak bisa diambil tanpa mengorbankan dirinya. Harta itu tidak bisa dicuri tanpa memberikan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya teringat juga kisah hidup seorang santo namanya Santo Eugenius de Mazenod. Beliau pendiri kongregasi Oblat Maria Immaculata. Sama hidupnya mirip seperti Santo Fransiskus Assisi. Santo Eugenius de Mazenod ialah seorang bangsawan. Dia seorang yang kaya, yang kehidupannya ya selalu dipenuhi dengan pesta pora. Dia memang seorang Katolik, tapi dia tidak percaya dengan kehidupan menggereja. Setiap malam Paskah dia ke gereja, malam Natal dia ke gereja, tapi hanya itu. Hari Minggu dia tidak ke gereja. Hanya menunjukkan bahwa bangsawan akan disebut sebagai Katolik, karena di zamannya orang bangsawan itu selalu beragama Katolik. Tetapi apakah ketika ditanya, apakah dia sungguh-sungguh menghayati iman Katolik? Tidak. Bahkan dia berpesta pora setiap malam menghabiskan itu, dan dia sama sekali tidak berpikir tentang Tuhan. Hingga pada suatu malam Jumat Agung, bukan malam, sore Jumat Agung, dia berdoa di sebuah kapel Santa Magdalena di Aix-en-Provence di Prancis. Lalu ketika dia berdoa, memandang salib Tuhan Yesus yang terpancang di gereja itu, sekonyong-konyong matanya langsung dibasahi dengan air mata. Ketika dia memandang salib Tuhan Yesus itu, di situ mata Santo Eugenius dan mata Tuhan Yesus bertemu. Dan ketika dia melihat penderitaan Tuhan Yesus itu dalam waktu Jumat Agung itu, dia melihat pengalamannya ke belakang. Betapa dia selama ini menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia mengatakan dalam tulisannya, terlalu banyak pengalaman yang saya lalui, terlalu banyak waktu yang saya buang untuk hal-hal yang tidak berguna. Namun sekarang saya baru tahu, ternyata ada yang lebih berharga daripada itu semua. Dan Tuhan Yesus menangkap saya di Jumat Agung ini. Saya telah lalu melupakan dia. Dan puji Tuhan, pada Jumat Agung ini dia memanggil saya kembali. Dia begitu mencintai saya. Nah, setelah Santo Eugenius memiliki pengalaman yang rohani itu, lalu dia mengubah hidupnya 180 derajat. Dia yang seorang aristokrat, seorang bangsawan, dia langsung masuk mengubah hidupnya, mau menjadi seorang pastor. Dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerajaannya, meninggalkan semuanya itu, lalu masuk menjadi seorang calon seminaris di Saint-Sulpice di Prancis. Mirip seperti Santo Fransiskus dari Assisi. Dia meninggalkan keluarganya dan mau mengenakan baju yang sangat sederhana, menjadi seorang Fransiskan. Setelah itu, Santo Eugenius de Mazenod, waktu itu dia ditunangkan dengan seorang perempuan, tapi karena dia merasa bahwa panggilannya untuk menjadi seorang imam itu menjadi lebih kuat, lalu dia mendatangi ibunya, mengatakan, "Ma, saya tidak mau menikah, saya tidak jadi menikah. Saya mau memutuskan tunangan saya, karena saya ingin menjadi seorang imam." Lalu ibunya pun menjadi sangat sedih. Lalu, "Kalau kamu tidak ingin menjadi seorang penerus marga di Mazenod, lalu bagaimana keluarga besar kita? Pasti keluarga kita cuma kamu anak laki-laki dan adikmu perempuan. Kalau kamu tidak mau menjadi seorang penerus keluarga,
marga kita ini akan habis, keluarga kita ini akan mati. Lalu Santo Eugenius de Mazenod mengatakan kepada mamanya, "Ma, akan lebih baik dan akan sangat berharga kalau keluarga kita berakhir dalam seorang imam. Akan lebih berharga kalau keluarga kita ini berakhir di tangan seorang imam." Lalu Pastor de Mazenod pun ditahbiskan menjadi seorang imam, lalu ditahbiskan menjadi seorang uskup, dan dalam pelayanannya sebagai imam maupun uskup, dia mencoba melayani berbagai macam banyak orang miskin yang pada waktu itu konteksnya ialah revolusi Prancis tahun 1700-an. Dia mengunjungi banyak orang napi, orang-orang sakit, dan di jalan-jalan semua itu menjadi orang-orang yang dilayani. Dan dia mendirikan kongregasi Oblat Maria Immaculata untuk bisa melayani karyanya semakin luas. Dan puji Tuhan, tahun 73 kongregasi itu masuk ke Indonesia, dan sampai saat ini sudah tahun ke-40 mau tahun ke-50 kongregasi Oblat Maria Immaculata masuk ke Indonesia. Dan satu hal yang menarik menurut saya dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kasih atau kerahiman Allah selalu menyapa manusia. Tetapi manusia hanya akan bisa melihat bahwa kerahiman Allah itu berharga atau tidak ketika dia bisa melihat apa yang dilihat Tuhan Yesus, menangkap apa yang ditangkap oleh Tuhan Yesus. Ketika kita melihat dengan cara Tuhan Yesus, disitulah kita melihat ada harta di situ. Tetapi harta itu tidak bisa kita curi, harta itu tidak bisa kita ambil, tapi harta itu hanya bisa kita miliki kalau kita menjual segala sesuatu yang kita miliki, lalu membeli itu. Dan disitulah kita menemukan bahwa ternyata hidup di dunia ini yang dikatakan kesempatan itu ialah tujuannya untuk menemukan harta. Harta yang sifatnya surgawi. Bukan harta yang material, bukan harta yang duniawi. Karena apa? Karena umur hanya bisa bertahan 60, 70, 80. Apalah artinya itu kalau tidak menemukan sesuatu yang lebih rohani, yang lebih spiritual, yang lebih kekal. Bahwa kehidupan kerajaan Allah disebut kekal itu karena kehidupan itu tidak terbatas, tanpa batas tinggal bersama dengan Allah Bapa. Tapi untuk sampai ke situ, setiap orang harus mau menjual harta miliknya, menjadi orang bodoh yang menjual segala sesuatu untuk membeli mutiara itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semoga Anda pun dengan mengikuti komunitas kerahiman ilahi ini, jangan sampai menjadikan ini sebagai momen rutin semata, tapi semoga semakin memampukan Anda bisa melihat harta surgawi dalam komunitas kerahiman ilahi. Semakin mampu membuat hidupmu menjadi belas kasih, semakin mampu membuatmu bisa menunjukkan belas kasih Allah. Jangan sampai menjadi miris seorang yang tinggal dalam kerahiman ilahi, tapi hatinya nggak memiliki rahim. Dia berdoa setiap hari tentang kerahiman Allah, tapi dia tidak mampu mewujudkan kerahiman Allah itu. Itu ironis. Tetapi semoga ketika kita mendoakan setiap doa maupun dalam pertemuan-pertemuan kita, semakin mampu kita melihat, menyibakkan misteri itu, dan mampu melihat ada harta surgawi dalam komunitas kita ini. Semoga ini semakin memampukan kita, dan juga membuat semakin kehidupan kita ini, yang sementara ini, yang sebentar ini, bisa bertemu dengan kerahiman Allah itu, supaya kita bisa menemukan harta surgawi itu. Dengan demikian, harta itu yang berharga, harta itu yang kita buat jadi pegangan. Bukan material, bukan duniawi yang kita buat pegangan, tapi yang surgawi. Karena itu yang membahagiakan kita tinggal bersama dengan Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Romo Petrus atas renungannya. Inti yang saya tangkap dari renungan Romo, prioritaskanlah hidup kita ini untuk mencari barang yang paling berharga, yaitu Tuhan Yesus. Nomor satu kan Tuhan di atas segala-galanya. Apapun juga itu dalam dunia ini, kita nomor satukan Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus. Itulah ya inti dari renungan Romo pada malam hari ini. Terima kasih Romo. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab, bagi yang
mau bertanya, silakan boleh tulis di kolom chat. Kemudian kita break sebentar dulu ya Romo ya. Kita buka kameranya semuanya. Baik, kita berfoto dulu dengan Romo Petrus untuk dokumentasi. Tolong yang hadir itu bisa membuka kameranya supaya rahmat itu langsung bisa dipancarkan ke Bapak Ibu semuanya. Ayo buka kameranya. Bu Silva siap-siap. Kasih aba-aba ya Bu Silva. Halo Bu Silva, masih ada Bu Silva? Masih ada, Pak. Halo? Ya, Ya, silakan itu. oke. Baik, Pak. Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya dan berikan senyumnya untuk Tuhan. Satu, dua. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Gun. Oke, terima kasih Bu Silva. Baik, kita segera akan memasuki sesi tanya jawab. Saya coba lihat di chat dulu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan di chat Romo dari Ibu Tiwi Rukma. Wah, Ibu Tiwi Rukma ini sedang berada di Hong Kong nih Romo. Pertanyaannya, Romo, hidup yang menunjukkan kerahiman itu hidup yang seperti apa? Silakan Romo. Oke, terima kasih Bu. Bu siapa tadi? Ibu Bu siapa Tiwi. tadi? Tiwi. Bu Tiwi, Bu Tiwi. Kalau dikatakan hidup yang menunjukkan kerahiman itu, coba Anda perhatikan gambar kerahiman ilahi itu. Pasti secara simbolik sudah menangkap apa definisi hidup yang penuh dengan kerahiman itu. Memberikan sehabis-habisnya, mengorbankan segala sesuatu, apa yang dibutuhkan oleh orang yang di sekitar kita. Ketika orang bertanya kepada Tuhan Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi di Injil begitu ya, Guru, apa yang paling utama dari kitab para nabi dan kitab Taurat? Lalu Tuhan Yesus memberikan jawaban, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lakukanlah segala sesuatu yang orang lain ingin lakukan, yang orang lain ingin perbuat kepada kamu. Singkat kata yang boleh dikatakan, hidup yang penuh dengan kerahiman itu ialah sebenarnya hidup yang bahagia. Dan definisi kebahagiaan dalam gereja Katolik ialah definisi yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya sepenuh-penuhnya bagi sesama. Secara singkat mau dikatakan, saya secara pribadi bisa mengatakan kehidupan sebagai seorang OMI, sebagai seorang imam, bisa menjadi kehidupan yang menunjukkan kerahiman Allah ketika hidup saya itu saya bagikan untuk sesama. Contoh yang paling singkat, tidak ada karya pelayanan yang saya lakukan intensinya untuk supaya saya populer, untuk supaya saya mendapat harta di mata yang lain, tetapi semoga itu merepresentasi kasih Allah kepada orang lain. Contoh kepada keluarga misalnya. Anda akan bisa menjadi seorang ibu yang baik. Definisi ibu yang baik Anda tahu kan? Definisi bapak yang baik Anda tahu kan? Apa definisi bapak yang baik, ibu yang baik, anak yang baik? Ketika seorang anak bisa melihat bahwa Tuhan, terima kasih engkau memberikan ibu yang baik kepada saya. Definisi suami yang baik ialah ketika seorang istri berdoa kepada Tuhan, Tuhan, engkau memberikan suami yang baik kepada saya, terima kasih. Definisi anak yang baik ialah ketika orang tuanya berdoa kepada Tuhan,
Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami anak yang baik. Kehidupan yang rahim bukanlah suatu bentuk dari pewujud nyata apa yang menjadi kehendak saya. Tapi ketika ada orang yang bersyukur lewat kehadiran kita, lewat kebersamaan dengan kita, dia menangkap kebaikan yang ditawarkan. Yang mau saya katakan ialah hidup kerahiman itu ialah perpanjangan atau kehadiran simbol dari kerahiman Allah sendiri. Hal yang sangat sederhana. Jangan sampai kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu yang mau menurut hemat saya yang paling gampang yang bisa kita jadikan bahwa kehidupan kita merupakan representasi dari kerahiman Allah sendiri. Saya rasa itu, Bu, dari saya. Oke, terima kasih Romo, cukup jelas. Ya, bagi yang mau bertanya, boleh tulis di chat atau boleh tanya langsung. Buka mic-nya, di unmute, boleh tanya langsung ke Romo. Dipersilakan. Ayo, jangan segan-segan. Mumpung Romo masih ada, jangan sia-siakan kesempatan ini. Bu Silva, ada yang mau ditanyakan Bu Silva? Bentar ya Pak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Apa semuanya sudah menemukan harta yang paling berharga dalam hidup dia? Harap gitu kita ini, ya, tidak ada pertanyaan, mau sharing juga boleh. Dipersilakan. Saya mau tanya Pak Gun. Silakan. Bagaimana cara kita menemukan harta yang terpendam yang memang sudah Tuhan sediakan buat kita? Kan harta terpendam bagi setiap orang beda-beda kan, Romo. Bagaimana kita saya tahu bahwa oh ini harta terpendam untuk saya yang harus saya lakukan yang terbaik. Itu saja Romo. Oke, Bu. Gampang sekali untuk menemukan harta yang terpendam itu, yang sesuatu kita tidak berharga. Pengorbanan apa yang Ibu buat untuk itu? Seberapa besar pengorbanan yang dilakukan untuk itu? Kalau ada pengorbanan di situ, itu yang tadi yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia akan menjual semua harta miliknya untuk membeli itu. Artinya, pengorbanan menjadi titik tolak di mana saya menemukan harta di situ. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang kudus itu, mereka mau merubah kehidupannya 180 derajat. Seperti tadi, Santo Ignatius de Mazenod, dia dari latar belakang keluarga bangsawan. Kalau dia mau, dia akan meneruskan kehidupan yang berfoya-foya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dalam hatinya terbuka begitu ya, dia akan mengubah hidupnya 180 derajat. Karena dia menemukan bahwa ternyata selama ini kehidupan yang berfoya-foya itu, yang menghabis-habiskan duit itu, sebenarnya tidak ada gunanya. Itu hanya yang fana. Itu bukan yang kekal. Tetapi ketika saya melihat ada Tuhan Yesus di situ yang pengen mengundang saya untuk melakukan yang lebih berharga daripada sekedar menghabiskan duit. Lebih berharga daripada sekedar menginginkan apa yang menjadi ego saya. Lebih berharga daripada sekedar membuat supaya orang lain mempercayai saya. Tapi semakin banyak pengorbanan yang saya lakukan, bukan semakin banyak orang lain berkorban untuk saya. Poinnya di situ. Artinya, kebahagiaan yang kita dapatkan itu berasal dari pengorbanan yang kita buat. Contoh saya secara pribadi. Saya sungguh-sungguh berbahagia ketika saya dipanggil untuk menjadi seorang imam. Hal yang paling membahagiakan bagi saya, harta yang paling berharga yang saya miliki sebagai seorang imam ialah imamat itu sendiri. Karena melalui imamat, saya bisa melakukan semakin banyak kebaikan. Saya tidak yakin kalau saya menjadi seorang Petrus Hamonangan Sidak Balok tanpa ada Romo dan OMI-nya di belakang, kebaikan yang saya buat tidak mungkin sebanyak
kalau saya menjadi seorang imam. Dan memang betul, walaupun saya harus menjual segala milik saya, meninggalkan orang tua saya, itu kan definisi menjual ya. Tetapi saya yakin apa yang dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa kehilangan nyawanya, barang siapa kehilangan bapaknya, ibunya, segala sesuatu karena mencintai dia, dia akan mendapatkannya lebih dari segala sesuatu. Saya sangat percaya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, definisi menemukan harta terpendam itu ialah ketika Anda mau berkorban untuk sesama. Ketika Anda mau berkorban untuk orang lain yang sungguh-sungguh Anda cintai tentunya. Tapi untuk mencintai manusia, jangan buat cinta itu lebih besar daripada cinta kepada Tuhan. Tetapi semoga cintamu kepada Tuhan itu, saya sangat yakin ketika Anda berdoa, ketika Anda melakukan kegiatan rohani, sebenarnya yang mau diundang kepada kita ialah semoga kamu menangkap cinta Allah itu. Karena setiap hari Tuhan itu mengetuk pintu hati kita untuk berbuat satu, berbuat dua, berbuat tiga, berbuat tiga. Kalau Anda kebingungan untuk mengetahui apa sih yang dikehendaki Tuhan Allah dalam diri saya, ada dua kemungkinan. Saya tidak terbiasa mendengar suara Tuhan, atau kemungkinan yang kedua, saya pengen supaya suara saya lebih dominan daripada suara Tuhan. Dua kemungkinan itu. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang terbiasa mendengar suara Tuhan, menginginkan apa yang dikehendaki dari Tuhan, intensinya berdoa bukan semata-mata intensi. Intensinya berdoa semata-mata ialah Tuhan, ini saya, jadikanlah saya untuk berbuat ini. Semoga salib, sukacita, kedamaian, dan kehidupan yang saya jalan ini bisa menjadi kesaksian. Semoga kehidupan saya ini sungguh-sungguh merupakan apa yang Kau kehendaki, bukan apa yang saya inginkan. Ingat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan, Bapa, kalau mungkin piala ini berlalu daripada saya, berlalulah. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Oleh karena itu, sebanyak mungkin pengorbanan yang kita lakukan untuk mencintai Tuhan Allah itu, itulah yang menjadi kriteria kita menemukan harta itu atau tidak. Rela mengorbankan, meluangkan waktu, meluangkan uang untuk sesuatu yang lebih rohani atau tidak. Atau berpikir-pikir Lazada, Tokopedia, atau yang lain lebih berharga daripada pertemuan-pertemuan rohani. Saya kerap kali dalam renungan di Paroki Santa Maria Kalideres selalu mengatakan kepada umat itu, kalau Anda Bapak Ibu ke gereja, ikut perayaan Ekaristi, lalu pulang ke rumah tanpa membawa sesuatu, minggu depan gak usah ke gereja. Kalau Anda datang ke gereja, lalu ikut perayaan Ekaristi, lalu pulang ke rumah tidak ada bedanya, minggu depan tidak usah ke gereja. Karena keluar masuk gereja sama saja, gak ada bedanya. Anda tidak menggunakan harta. Tapi ketika Anda mendengarkan firman itu setiap minggu, tidak ngantuk-ngantuk mendengarkan khotbah, walaupun khotbah pastornya itu membosankan, tapi ketika Anda menemukan di situ ada harta, di situ telingamu akan mendengarkan khotbah, walaupun kadang-kadang pastornya itu ya hanya Tuhan yang tahu apa isinya. Tapi pertama-tama bukan itu. Ketika kamu melihat di situ ada harta, telingamu pasti akan mendengar dengan baik. Ketika kamu melihat di situ ada harta terpendam, kamu akan memberikan perhatian. Dan hal yang kedua yang menurut hemat saya, yang selalu saya sampaikan sebagai kritik di umat SN itu, kalau menyambut komuni suci merupakan komuni yang paling berbahagia, barang yang paling berbahagia, yang paling suci yang pernah ada di dunia, dan Anda hanya menjawab amin. Seolah-olah itu hanya perayaan mingguan yang Anda harus dapat ketika ikut perayaan Ekaristi. Saya selalu kadang-kadang kesal melihat umat kalau menyambut komuni itu tidak dengan gembira, tidak dengan semestinya. Saya selalu merindu melihat umat ketika dia menyambut komuni, dia langsung dengan penuh harapan, Tuhan terima kasih, Engkau tinggal bersama dengan aku. Itu jauh lebih penting daripada semua permohonan yang kita sampaikan. Karena tinggal bersama dengan Tuhan Allah dan yakin bahwa Allah hadir dalam diri kita, itulah harta yang paling besar. Artinya apa? Ketika Tuhan hadir bersama kita dan kita merasa Tuhan hadir bersama dengan kita, mau seberapa besar pun salib yang kita panggung, mau kematian pun datang, tidak akan bisa membuat kehidupan kita runtuh. Karena apa? Karena bersama dengan Tuhan ada kehidupan.
Selalu arahkan ke yang rohani, selalu arahkan yang rohani, selalu arahkan yang rohani. Jangan pernah tergoda untuk berbalik ke material. Jangan pernah terbalik ke arah-arah yang dunia. Saya rasa begitu, Bu, ya. Oke, Romo, terima kasih banyak. Ya, ya. Ya, baik. Ini ada masuk lagi pertanyaan. Bentar ya, saya lihat tadi ya, mana ini? Ya, dari Ibu Willy. Romo Petrus, terima kasih atas sharing singkat dan mendalam. Semoga kita semua sudah mendapatkan mutiara yang indah yang Tuhan telah menyediakan. Pertanyaan di luar tema, bagaimana menghilangkan trauma pada seorang yang sudah beberapa kali mendaraskan koronka, mendoakan yang sakit, malah menjadi meninggal. Dari Ibu Willy, SMI. Terima kasih, Bu Willy. Jadi saya Romo. Ya. Lalu, sebenarnya itu tidak menjadi seharusnya, bukan sebenarnya. Seharusnya tidak membuat kita trauma, ya. Justru definisi kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan kalau Anda tahu itu kematian. Coba Anda renungkan, kematian itu duniawi atau rohani? Bagi saya kematian itu rohani. Kalau kita melihat kematian itu duniawi, kita akan berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh orang yang tidak beriman, yang sering mengatakan orang yang lahir ya pasti akan mati. Adalah hakikat orang yang lahir mengalami kematian itu bagi orang-orang yang tidak beriman. Tetapi bagi orang beriman, kematian merupakan jalan untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus yang kedua. Kita kan mendengar itu dalam bacaan kan, tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Contoh gini, supaya lebih jelas. Ketika Tuhan Yesus tidak ditemukan oleh Maria Magdalena, Petrus, dan Yohanes di kubur, apa yang mereka bayangkan tentang kematian? Sungguh-sungguh sangat duniawi. Bayangannya ketika kubur kosong itu, kenapa terjadi kubur kosong? Bayangannya kan ada yang mengambil Tuhan Yesus dari kubur itu. Kenapa nggak mereka berpikir bahwa ternyata betul apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, bahwa anak manusia pertama-tama harus disesah, menanggung penderitaan, disalibkan, dan mengalami kematian, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Kenapa mereka tidak berpikir ke arah yang itu ketika berhadapan dengan kubur kosong? Tapi kenapa Maria Magdalena, Tuhan, kalau Tuhan tahu di mana, Tuhan meletakkan di mana, supaya saya bisa mengambil. Lihat, kebanyakan manusia melihat kematian sebagai sangat-sangat duniawi. Tetapi Tuhan Yesus pengen supaya kita semua yang memiliki iman ini, yang mendengarkan firman itu, memiliki perbedaan pemaknaan tentang kematian. Kematian merupakan suatu hal yang rohani. Oleh karena itu kematian tidak boleh menakutkan. Memang ada air mata di situ, memang ada duka cita di situ. Mengapa? Karena kita manusia. Kalau Anda tidak menangis ketika ada kematian, ya mungkin ada yang keliru, ya. Ada yang keliru di situ. Tapi kematian jangan pandang sebagai duniawi semata. Kematian merupakan sangat-sangat rohani. Begini, saya punya pengalaman yang sungguh-sungguh meneguhkan saya bahwa menjadi seorang imam itu memampukan saya untuk memaknai hubungan atau sakramen yang saya berikan itu sungguh-sungguh bisa menghantar orang bertemu dengan Tuhan Yesus. 2 kali saya memberikan minyak suci kepada umat yang ya mungkin sudah terminal, ya. Dan ketika saya memberikan minyak suci itu, saya memperhatikan ada yang sungguh-sungguh berubah. Langsung berangkat go internasional ke atas begitu. Ketika saya memberikan tanda minyak suci di dahinya, lalu di telapak tangannya, tiba-tiba perlahan-lahan wajahnya mulai sayu, selesai. Akhirnya tidak bernafas lagi. Yang mau saya katakan, ya Tuhan, ketika saya melihat pengalaman itu, pengalaman transisi itu,
Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa dia meninggalkan dunia untuk memasuki kehidupan yang sejati. Itu hanya mungkin terjadi ketika dia mengalami kematian. Jadi, semoga tidak membuat trauma ketika menghantar orang pada kehidupan yang selanjutnya. Justru disyukuri bahwa kita diberikan pengalaman yang semakin meneguhkan iman kita. Betul apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Belum lagi saya ngomong tentang apa yang kau lepaskan di sini terlepas di sana, apa yang kau ikat di sini terikat di sana. Ada banyak kata-kata Tuhan Yesus yang harusnya mengingat kita supaya tidak memiliki pengalaman Yohanes, Petrus, dan Maria Magdalena berhadapan dengan kubur kosong. Ya Pak ya. Pandang kematian bukan sebagai duniawi, tapi sebagai yang rohani. Karena di situ kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu pokoknya. Mungkin tidak menanya. Ya, terima kasih Bu Mili. Mungkin saya tambahkan ya. Ibu kalau sudah mendaraskan koronka di samping orang yang sakit yang menghadapi sakratul maut, coba ibu nanti lihat wajahnya pada saat meninggal. Dia akan meninggal dengan bahagia dan damai. Itulah yang dijanjikan Yesus. Kalau tidak, pada saat itu di sekeliling dia, pengalaman saya ya, itu roh-roh jahat itu sudah berkerumun semuanya itu. Siap-siap begitu dia putus, ini langsung mau ditarik. Kalau dibaca nanti buku harian Faustina ada berapa nomor itu yang menyalakan ini. Tuhan suruh dia mendaraskan doa koronka dan orang tersebut bisa mati dengan bahagia, mati dengan damai. Betul yang tadi Romo ngomong tuh, dikasih minyak kekuatan itu kan, itu langsung wajahnya berubah menjadi wajah penuh dengan damai. Nah, itu apanya, Ibu. Jadi jangan trauma, Bu. Ibu malah bersyukur, Bu. Itu dia bisa mati dengan damai daripada dia itu tidak didoakan itu dia akan mati dengan penuh dengan penderitaan, ketakutan itu. Lihat saja itu wajahnya kalau yang sudah biasa menghadapi orang sakratul maut dan melihatnya itu jelas bisa dibedakan. Saya sudah terbiasa dengan itu. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Romo ya. Ini dari Ibu, mungkin bukan nama ini ya, mungkin pakai gadget Vivo 1820. Ibu yang pakai Vivo ini mohon lain kali diubah namanya Bu. Nanti salah kaprah panggilnya ini. Apa ini? Vivo 1820. Selamat malam Romo, saya dari Medan. Mau bertanya, apakah cinta kasih juga berlaku untuk hewan peliharaan kita, Romo? Ah, ini dia, Romo. Horas Vivo, Horas. Ya, mungkin begini supaya lebih detail apa yang mau saya sampaikan. Mungkin Anda melihat ya di YouTube beberapa minggu terakhir atau 2 minggu terakhir yang pernikahan anjing itu ya di pick ya. Ya namanya siapa ya, Jojo sama Luna kalau saya nggak salah, dan menjadi viral. Ketika ada pastor yang memberikan berkat hewan piaraan, sebenarnya itu lah, tapi ketika difoto lalu dimaknai sebagai pastor memberkati pernikahan dua hewan ternak misalnya gitu. Apakah itu mencintai hewan? Saya rasa itu lebay. Cinta harus dibuat dalam konteks dan wajar. Mencintai hewan tidak sama seperti mencintai manusia. Apa yang dibuat oleh pemilik itu menurut hemat saya, bagi saya, itu berlebihan untuk menunjukkan kasihnya kepada hewan. Apalagi dia mengatakan, anjing saya itu sudah seperti anak kandung saya. Sadar. Anjing tetap anjing, manusia tetap manusia. Kamu tidak bisa menjadikan anjing sebagai manusia dan menjadikan dia anakmu. Cintailah anjing layaknya sebagai seekor anjing. Cintailah kucing layaknya sebagai seekor kucing. Memang sama-sama ciptaan Allah, tapi jangan naikkan apa yang tidak seharusnya kamu naikkan. Mungkin saya selalu mencintai hewan peliharaan saya sangat begitu ya, karena saya bersama dengan dia dalam waktu yang lama. Tapi jangan sampai membuat sesuatu yang berlebih daripada itu. Kita bisa melakukan segala sesuatu, tapi kita tidak seharusnya melakukan itu. Walaupun kita mampu, jangan membuat sesuatu yang berlebih dari semestinya.
Cintailah hewan piaraan layaknya hewan piaraan. Cintailah tanaman layaknya. Ketidakmampuan juga manusia mencintai tumbuhan dan hewan juga itu yang membuat menjadi kacau dunia kita. Memang betul sekali. Tetapi jangan dibuat ekstrim yang lain. Mencintai hewan piaraan itu seolah-olah saya tidak bisa mencintai manusia. Satu ketika saya dapat sharing dari umat ketika dia tinggal di Eropa begitu. Dia memiliki pandangan bahwa di Eropa itu terjadi perubahan. Orang tidak mau bergabung dengan manusia. Orang bergaulnya dengan anjing. Jalan-jalan ke sana bawa ekor anjing. Dia berkomunikasi di rumah dengan hewan piaraannya, tidak dengan manusia. Model hidup apa seperti itu? Model kehidupan apa yang seperti itu? Kenapa bukan manusia yang dijadikan sebagai sahabatnya? Oke, dia mencintai hewan piaraan, tapi jadikan hewan piaraan itu tetap sebagai hewan piaraan. Sama ciptaan, tapi jangan lebih jadi memanusiakan apa yang tidak semestinya. Itu menurut saya kekeliruan. Tetap ada batas, tetap ada konteks, supaya kita selalu on the track. Cinta kasih itu akan selalu lebih berguna, diarahkan kepada yang lebih tinggi. Ketika dikatakan itu mencintai sesama, jangan mencintai yang lain lebih tinggi daripada manusia. Itu aja sikapnya. Ya, ketika kita mencintai manusia, kita bisa mencintai yang lain. Itu aja. Ya, terima kasih, jelas ya. Ini ibu atau bapak Vivo ini ya. Ya, Romo juga, saya pernah itu ada satu teman juga gitu, Romo. Itu anjingnya meninggal, dia berduka itu 2 minggu. Terus pakai itu baju hitam. Tiap hari di situ didoakan koronka, Romo. Jangan. Ya, ini katanya ini sudah puluhan tahun anjingnya sama dia. Jadi kesedihannya sampai 2 minggu masih menangisin meratap anjingnya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak ada keluarganya meninggal? Siapa yang mendoakan mereka? Ya. Ya, oke. Oke ya, kita lanjut aja, Romo. Wah, itu maaf tadi yang tanya itu rupanya Bapak Willy, itu bukan Ibu. Oh ya ya. Dari SMI, dari paroki Romo. Maaf ya, saya pikir Willy. Ya, maaf ya Bu. Bapak Willy. Oke, kita lanjut ya. Dari Eli, Ibu Eli, Romo untuk mendoakan doa kerahiman apakah harus tepat di jam 3 sore? Bagaimana bila lewat dari jamnya? Oke, saya jawab singkat. Kerahiman itu devosi, bukan liturgi. Bedanya liturgi dan devosi ialah devosi bisa lebih fleksibel. Memang baiknya didoakan jam 3 untuk mengatakan apa? Mengapa didoakan jam 3? Supaya untuk menunjukkan, Tuhan, saya memang mengkhususkan jam ini kepada kerahiman ilahi. Tuhan, sebagai bentuk keseriusan saya, buat lebih luas lagi. Ketika bernovena, kenapa selalu dikatakan lebih baik kalau didoakan di jam segini selama 9 hari berturut-turut? Apakah itu berpengaruh kepada didengarkan Tuhan atau tidak? Tidak sama sekali. Tetapi untuk menunjukkan kepada kita, ini Tuhan Yesus, saya memiliki permohonan. Ini permohonannya. Sebagai bentuk kesungguhan hati saya memohonkan intensi ini, saya akan menyediakan waktu 9 hari berturut-turut untuk mendoakan ini. Itu sebenarnya. Tapi tidak berarti kalau Anda mendoakan itu lebih daripada ini semua, menjadi batal mulai dari nol. Sama sekali tidak. Allah itu bukan Allah yang sungguh-sungguh seperti hakim, tapi dia sungguh-sungguh rahim. Dia mengerti, jauh lebih mengerti. Itu. Kalau mendoakan di jam 3 sore, memang kalau Anda memang sungguh-sungguh ada waktu untuk itu, doakanlah untuk menunjukkan saya konsisten. Saya serius mendoakan itu, memiliki devosi. Tetapi tidak untuk berpengaruh kepada didengarkan atau tidak. Itu urusan Tuhan Allah saja. Beda kalau seperti liturgi. Contoh liturgi apa? Contoh liturgi yaitu ibadat harian ataupun misa. Misa misalnya tidak boleh diganti. Lagu pembuka dulu, baru habis itu anak domba Allah. Nggak boleh. Habis lagu pembuka, baru penyataan tobat, baru
mendengarkan sabda, lalu bla bla bla. Itu urutannya semua tidak boleh. Aduh Romo, karena kita udah mau buru-buru, langsung komuni aja deh, nggak usah lah, dua syukur aku. Tidak boleh. Itu namanya liturgi. Ibadat harian juga seperti itu. Tapi kalau untuk devosi, kerahiman ilahi, jalan salib, rosario, itu semua devosi. Lebih fleksibel daripada sekedar liturgi itu. Itu menurut hemat saya. Untuk Bu Eli ya. Terima Ya. kasih Romo. Baik. Saran untuk Ibu Eli, nanti kalau ada kursus dasar kerahiman ilahi sudah buka, nanti Ibu boleh ikut. Di sana dibahas itu apa itu doa koronka, apa itu jam kerahiman, itu yang jam 3. Kalau Ibu punya BHSF, nanti saya kirimkan itu kayaknya. Doa jam 3 itu doa gimana. Kalau Ibu ada itu baca itu BHF 1572 sama 1320. Kalau mau tahu itu doa koronka, Ibu baca di BHF 476. Ya, Nggak Bu. punya, Pak. Bu, ya. Nah, nanti jelas sekali di situ. Ya. Apa itu 3 ya. Oke, kita lanjut ya, Romo. Ada lagi pertanyaan lain? Bun, boleh tanya lagi nggak satu lagi? Ya, silakan. Bu Silva. Romo ini tadi ketika Romo membahas tentang mencintai hewan itu, Romo, saya mau tanya, ada teman di komunitas oma-oma, ponakannya itu sangat mencintai anjing. Lalu dia ambil adopsi anjing yang terlantar. Hanya ponakannya itu tidak merawatnya sendiri, tapi bagi kami ya, bagi komunitas itu dia membebankan ke si oma ini, si omanya. Terus teman-teman komunitas itu seperti gregetan ya, karena kan beliau sudah berumur. Terus doginya itu satu rumah itu bisa 15 ekor, sampai penuh gitu loh Romo. Jadi setiap kami datang kunjungan tuh disambut sama dogi-dogi, terus wah saling berantem gitu. Kadang-kadang oma itu terjatuh ketika merawat atau itu. Nah, tapi kami kan nggak berani seberapa jauh kami boleh intervensi ke ponakannya itu, Romo. Atau bagaimana, Romo, nasihat? Kalau saya di situ langsung saya ngomong langsung jelas. Langsung saya ngomong kepada orangnya. Bila perlu, ngomong sama orangnya. Apakah itu membuatnya bisa semakin mencintai banyak orang atau tidak? Fokus kepada doginya atau fokus kepada manusia? Karena satu hal seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh mencintai yang lain kalau tidak mencintai Allah dan sesama dulu. Ya. Cintai dulu manusia, baru semoga itu nanti bisa mencintai yang lain. Bukan dikatakan manusia menjadi cinta semua untuk yang lain baru tidak boleh. Tidak, saya tidak mengatakan seperti, tapi yang wajar mencintai hewan piaraan kita. Kita mencintai mereka layaknya hewan piaraan, bukan layaknya manusia. Tidur dengan dia, mandi dengan dia, papa dengan dia. Jadi kita lupa berkomunikasi dengan manusia. Seperti ada yang keliru dengan pola hidup kita. Tapi saya lebih pada itu. Cinta yang seharusnya diberikan kepada manusia, berikan kepada manusia. Cinta yang diberikan kepada hewan piaraan, berikan kepada hewan piaraan. Mungkin terlalu lebay ketika saya mengatakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Jangan sampai karena garam mencintai anjing saya ini, saya lupa memperhatikan orang miskin yang jauh-jauh di sana itu. Jangan, ironis sekali. Tapi semoga melalui itu dia ada juga sih bisa mencintai itu dengan mencintai manusia yang lain atau sesama yang lain, ada juga. Tapi yang mau saya wanti-wanti ialah waspadai ialah jangan sampai mencintai hewan piaraan atau dogi-dogi itu sampai kita lupa ada yang lebih perlu kita cintai, kita bantu. Itu bagi saya. Terima kasih. Baik, Romo. Terima kasih. Ya, setuju sekali Romo. Setuju. Baik ya. Saya rasa kita sudah di penghujung acara karena ini sudah berakhir waktunya. Kita segera akan menutupi ibadah pada malam hari ini. Sekarang kita segera akan menutup ibadah ini dengan lagu penutup, kemudian disusul dengan doa penutup dan doa berkat oleh Romo.
Misericordias Domini in aeternum cantabo, kerahiman ilahi akan ku nyanyikan selalu. Kerahiman-Mu Tuhan ingin ku nyanyikan, kerahiman-Mu Tuhan yang sungguh mengagumkan. Engkau tak pernah berdosa yang berat, dengan kasih yang tulus Kau rangkul yang sesat. Misericordias Domini in aeternum cantabo, kerahiman ilahi akan ku nyanyikan selalu. Kerahiman-Mu Tuhan ingin ku alami, selama aku hidup dan di saat ajalku. Dampingilah aku Tuhan, tunjukkan rahmat-Mu. Jangan biarkan aku terpisah dari-Mu. Misericordias Domini in aeternum cantabo, kerahiman ilahi akan ku nyanyikan selalu. Marilah kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur atas waktu yang kami gunakan untuk memuji Engkau, merenungkan kerahiman-Mu, berdoa bersama dan merenungkan sabda-Mu. Semoga Tuhan apa yang kami laksanakan pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu, menggerakkan hati-Mu untuk selalu senantiasa mencintai kami, dan semoga kehidupan kami sebagai bukti dari kerahiman-Mu sungguh-sungguh menjadikan kami saksi akan kerahiman itu semua. Semoga pribadi-pribadi yang kami doakan dan intensikan dalam perayaan pada malam hari ini, Engkau berkati dan Engkau kunjungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Semoga mereka Engkau mampukan selalu dengan kuasa Roh Kudus yang sama, yang memampukan mereka meskipun dalam situasi yang mungkin sangat terbatas, mampu menangkap kasih itu semua. Semoga ungkapan syukur menjadi ungkapan satu-satunya kerendahan hati kami untuk selalu bersandar di hadapan. Berkatilah istirahat kami pada malam hari ini bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Semoga dalam istirahat ini kami bisa merenungkan sabda-Mu dan menikmati kasih-Mu, sehingga besok pagi bisa kembali bangun melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami seperti semula. Semoga Bunda Maria selalu mengantarkan permohonan kita ini. Semoga Santa Faustina dan Santo-Santo pelindung kita selalu mendoakan kita kepada Bapa di surga. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo